Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu studi kelayakan bisnis pada PT Indomarko Prismatama Indomaret. Oke, kita ada beberapa aspek, di mana yang pertama itu ada aspek manajemen strategik. Nah, aspek manajemen strategik ini, nama resmi perusahaan yaitu PT Indomarko Prismatama, yaitu Indomaret. Kemudian untuk alamat usahanya ada di Jalan Raya Japos nomor 1 Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Oke, lanjut ke bidang bisnis utama, yaitu core bisnis di PT Indomarko Prismatama, yaitu menjalankan bisnis utama pada bidang retail modern dengan fokus pada penjualan produk konsumen, yaitu fast moving consumer goods atau FMCG, seperti makanan, minuman, kebutuhan rumah tangga, produk kebersihan, dan kosmetik lainnya. Kemudian ada layanan jasa keuangan dan pembayaran, yaitu meliputi pembayaran listrik, PDAM, dan BPJS. Kemudian ada top up e-money, transfer uang, dan ada pembelian pulsa, paket data juga ada. Lanjut kepada pengelolaan jaringan minimarket waralaba, yaitu menyediakan sistem franchise waralaba bagi masyarakat dengan standar operasional yang terpusat. Kemudian ada manajemen rantai pasok, supply chain management. Itu operasinya itu mencakup pengadaan barang dari supplier, kemudian pengelolaan di distribution center. Adapun juga pengembangan sistem informasi retailnya, yaitu di integrasi IT mencakup POS, yaitu Point of Sales, dan mendukung operasional toko. Fokus utamanya yaitu menyediakan kebutuhan harian masyarakat dengan mudah, cepat, dan harga yang terjangkau melalui jaringan minimarket modern. Lanjut kepada visi misi perusahaan. Oke. Nah, untuk visi misi perusahaan di Indomaret, yaitu yang pertama visi. Visinya itu menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba yang unggul dalam persaingan global. Kemudian ada misi, yaitu melayani serta memberi solusi bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan produk maupun jasa dengan mudah dan hemat. Lanjut kepada analisis lingkungan eksternal. Nah, ada beberapa poin. Yang pertama ada lingkungan makro, yaitu PESTEL. Nah, ada PESTEL ini ada beberapa poin juga. Yang pertama ada di politik. Nah, politik di sini relatif stabil dan pemerintah mendukung perkembangan industri distribusi barang konsumsi melalui regulasi perdagangan yang jelas. Nah, PT Indomarko ini menjadi perizinan resmi sehingga aman dalam menjalankan bisnis. Nah, poin pendukungnya itu yaitu dukungan pemerintah pada industri FMCG, kemudian ada perizinan distribusi yang mudah diperbaharui. Nah, lanjut kepada poin yang kedua, yaitu ekonomi. Nah, keadaan ekonomi masyarakat di sini itu memengaruhi daya beli. Nah, pada musim kayak paceklik, masyarakat itu cenderung mengurangi belanja sehingga penjualan produk menurun. Namun, kebutuhan pokok tetap dibeli sehingga pasar tetap ada. Jadi, poinnya itu daya beli yang sangat stabil. Nah, produknya juga itu termasuk ada juga produk utamanya juga gitu. Lanjut kepada poin ketiga, yaitu sosial. Nah, di mana masyarakat ini memiliki kedekatan emosional dan loyalitas terhadap produk entah itu produk Indofood atau produk lainnya. Nah, jumlah penduduk daerah pinggiran yang terus meningkat juga memengaruhi peningkatan permintaan. Lanjut kepada poin keempat, yaitu teknologi. Nah, teknologi ini penggunaan teknologi dalam pendataan gudang atau pencatatan barang dan sistem pemesanan membantu mempercepat layanan. Namun pada beberapa titik itu masih belum terjangkau gitu ya. Poin pendukungnya itu sistem stok menggunakan teknologi digital, bisa melalui kayak kalau misalnya Indomaret itu ada aplikasinya gitu ya. Nah, itu termasuk di teknologinya. Lanjut kepada lingkungan, yaitu gudang harus terjaga higienis karena masalah hama tikus dapat merusak produk. Nah, selain itu, cuaca ekstrim dapat memengaruhi proses distribusi. Nah, poin pendukungnya, masalah kebersihan gudang, barang mudah rusak bila tidak disimpan baik, kemudian cuaca hujan menghambat distribusi. Oke, lanjut kepada legal atau hukum.
Perusahaan mematuhi regulasi perdagangan, perpajakan, dan standar distribusi makanan. Legalitas yang lengkap menjadi nilai tambah dalam menjaga kepercayaan konsumen dan mitra toko. Oke, lanjut kepada lingkungan mikronya, yaitu Five Force Porter. Nah, analisis lingkungan mikro membantu memahami kekuatan kompetitif yang memengaruhi perusahaan. Ada beberapa poin juga. Yang pertama, persaingan antara pesaing. Jadi PT Indomarko menghadapi banyak pesaing distributor produk rumah tangga. Jadi kalau misalnya PT Indomarko itu bukan hanya di misalnya Indomaret saja, melainkan ada beberapa pesaing, contohnya kayak di Alfamart atau misalnya di Amanda Mart gitu ya. Kemudian lanjut kepada poin kedua, yaitu ancaman produk pengganti, threat of substitutes. Oke, lanjut. Produk ini memiliki banyak kompetitor. Nah, konsumen produk pengganti ini biasanya memiliki banyak kompetitor seperti mie instan misalnya gitu ya, banyak sekali merek-merek lain yang ada gitu. Lanjut kepada ancaman pendatang baru. Nah, masuk distributor baru cukup terbuka karena kebutuhan pokok selalu tinggi. Namun, Indomarko memiliki keunggulan brand yang kuat sehingga pendatang baru sulit menandingi kualitas produknya gitu ya. Lanjut kepada kekuatan pembeli. Nah, pemilik toko memiliki daya tawar karena mereka dapat memilih distributor lain jika pelayanan kurang memuaskan. Nah, toko kecil sering menuntut harga lebih murah dan promo gitu ya. Contohnya itu kayak toko pindah ke distributor pesaing karena harga lebih rendah. Lanjut ke kekuatan pemasok. Sebagai distributor Indofood, perusahaan memiliki pemasok tunggal. Hal ini memperkuat stabilitas pasokan, namun harga ditentukan pusat sehingga distributor tidak bisa mengubah harga. Lanjut kepada analisis lingkungan internal akan dijelaskan oleh saudara kita ya, yaitu Rimansyah M. Tisina. Silahkan. Baik, sebenarnya terima kasih kepada moderator Saudari Ismi yang telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang analisis lingkungan internal. Di mana analisis lingkungan internal itu digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan tersebut. Kemudian yang pertama itu ada MAN atau sumber daya manusia. Di mana perusahaan itu memiliki sumber daya manusia itu yang terlatih dan berpengalaman sehingga penjualan itu lebih efektif. Namun ada beberapa atau sebagian karyawan itu yang kurang produktif sehingga menurun tentang penjualan yang dari perusahaannya tersebut. Kemudian yang kedua itu ada money atau keuangan, di mana arus kas perusahaan baik itu karena produk atau produk itu memiliki permintaan itu yang sangat tinggi. Namun ada kendala yaitu beberapa biaya operasional itu meningkat akibat gudang itu perlu pembersihan gitu. Kemudian yang ketiga material atau bahan baku, di mana produk Indomaret itu berkualitas tinggi dan sangat diminati di pasar sehingga jarang ada barang yang tidak laku. Kemudian yang keempat itu ada peralatan, di mana perusahaan itu memiliki peralatan yang dan transportasi yang cukup untuk mendistribusikan ke wilayah-wilayah atau ke eh, kantor-kantor cabang tersebut. Namun ada beberapa peralatan itu yang perlu perawatan yang secara berkala gitu. Kemudian yang keempat itu ada selanjutnya yang kelima ada metode kerja, di mana di setiap perusahaan itu ada setiap sistem kerja dan SOP perusahaan yang jelas, di mana pembagian divisi dan dapat membantu fokus dan tupoksi kerjanya masing-masing. Kemudian selanjutnya itu ada informasi. Data penjualan dan stok menggunakan sistem komputer, di mana ini sehingga lebih akurat dan lebih efektif. Namun ada beberapa toko atau di kantor cabang di pedesaan itu belum menyediakan alat digital tersebut. Kemudian yang ketujuh itu ada energi. Nah, untuk di perusahaan ini itu operasional gudang membutuhkan listrik yang stabil untuk menyimpan barang baku tersebut. Kemudian yang kedelapan lingkungan kerja, di mana gudang itu perlu perbaikan karena bangunan itu masih sangat sederhana. Barang penyimpanan barang itu tertentu. Kemudian yang selanjutnya ada time atau waktu operasional, di mana
pengiriman barang itu membutuhkan waktu maksimal itu 1 minggu atau eh, bahkan 2 minggu, bahkan sampai 1 bulan untuk apa pengiriman ke kantor-kantor cabang gitu. Sehingga itu menimbulkan keterlambatan yang kurang produktif. Selanjutnya next. Kemudian selanjutnya ada analisis SWOT untuk perusahaan Indomaret. Nah, yang pertama itu ada strategi kekuatan, yaitu untuk memperluas wilayah distribusi dengan memanfaatkan armada yang kuat atau transportasi atau eh, apa ya, peralatan gitu. Kemudian yang kedua itu ada mengembangkan program pembinaan untuk sales agar penjualan itu maksimal. Kemudian yang selanjutnya mengutamakan produk-produk unggulan Indomaret untuk mempertahankan dominasi di pasar. Kemudian selanjutnya itu ada strategi kelemahan, di mana itu untuk meningkatkan insentif produktivitas karyawan. Kemudian melakukan renovasi gudang dan kantor agar lebih profesional. Kemudian selanjutnya itu mengatasi masalah hama atau tikus di gudang tersebut. Kemudian selanjutnya strategi peluang, di mana itu dapat meningkatkan kualitas layanan dari toko uh, untuk bersaing ke pasar. Kemudian mengoptimalkan jaringan distribusi cepat untuk memastikan produk selalu tersedia. Selanjutnya menyusun penawaran khusus untuk menghadapi pesaing harga murah yang beredar di pasar. Selanjutnya yang terakhir itu strategi ancaman, di mana itu dapat memberikan pelatihan kerja untuk karyawan-karyawan uh, kurang kurang gitu. Kemudian yang selanjutnya memberikan promo kecil atau THR untuk toko-toko kecil agar tetap loyal. Di mana untuk selanjutnya memperkuat strategi manajemen gudang untuk menghindari kerusakan barang. Mungkin dari saya cukup. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk bisnis model Canvas akan dilanjut oleh Ronatif Al. Waktu dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan materi yang selanjutnya mengenai bisnis model Canvas atau biasa kita dengar itu BMC. Saya ulas sedikit mengenai Indomaret ini. Indomaret ini adalah jaringan retail modern terbesar di Indonesia dengan lebih dari 20.000 gerai yang tersebar di seluruh wilayah. Berikut yang menggambarkan model bisnis perusahaan secara menyeluruh. Yang pertama ada key partners atau bisa disebut dengan mitra utama. Indomaret ini memiliki jaringan kemitraan luas untuk menunjang operasional, mulai dari supplier nasional, kemudian distribusi dan logistiknya, seperti dari mitra jasa ekspedisi internal, kemudian penyedia transportasi untuk pengiriman barang, itu tuh untuk ke ribuan toko. Kemudian pemilik lokasi dan properti yang memiliki kerjasama yang panjang ya. Kemudian yang keempat ada mitra franchise atau biasa disebut dengan waralaba. Itu individu yang membuka gerai Indomaret yang membantu ekspansi jaringan secara cepat. Kemudian yang kelima ada bank dan vintage pembayaran, bisa menggunakan Mandiri, BCA, BNI, OVO, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah teknologi dan sistem informasi, seperti vendor POS, CCTV, software inventory, atau aplikasi Poinku yang ada di Indomaret. Kemudian yang kedua ada key activities atau aktivitas utama. Yang pertama aktivitas utamanya itu, maaf ya, ini agak kurang sehat. Jadi agak sedikit serak-serak gitu. Ya, aku lanjut. Aktivitas utamanya ini yang pertama ada operasional toko retail. Biasanya penjualan barang, kebutuhan harian, kemudian pengelolaan stok barang, dan menerima pembayaran. Kemudian ada manajemen persediaan atau inventory management. Ada pengaturan stok berdasarkan demand, kemudian pengendalian expire, dan damage product. Yang ketiga ada distribusi dan logistik barang. Ini ada contohnya pengiriman barang dari DC ke setiap toko, kemudian penataan barang di rak sesuai dengan planogram. Kemudian yang keempat ada pengelolaan franchise. Biasanya ada dengan pelatihan, evaluasi, monitoring di setiap outletnya. Yang kelima ada pelayanan pelanggan. Ada customer service, promo, program poinku, dan banyak lainnya. Kemudian yang terakhir ada pemeliharaan sistem IT seperti POS, server, big data, atau aplikasi mobile. Kemudian
Yang ketiga ada key research atau sumber daya utamanya. Yang pertama sumber daya utamanya udah pasti kasir, merchandiser, kemudian ada kepala toko, ada staf gudang, supervisor, dan banyak lainnya. Kemudian ada infrastruktur distribusi, distribusi center nasional, gudang pendingin, dan armada logistik. Kemudian ada jaringan gerai fisik. Di sini, PT Indomarko atau biasa kita dengar ini Indomaret ini sudah memiliki lebih dari 20.000 toko di berbagai wilayah yang strategis tentunya. Kemudian yang keempat ada teknologi dan sistem informasi. Ada sistem point of sales, POS, atau inventory real time, kemudian ada aplikasi Poinku, ada CCTV, dan keamanan toko. Kemudian yang kelima ada brand atau merek. Indomaret ini dikenal sebagai toko yang mudah dan dekat ya teman-teman, sudah kita ketahui semuanya. Kemudian yang keempat ini ada value proposition atau nilai yang ditawarkan. PT Indomaret ini toko yang mudah untuk dijangkau tentunya, yang mana tersebar di perkampungan, kemudian komplek, perkotaan, dan di dekat-dekat rumah biasanya. Kemudian harganya juga terjangkau dan banyak promo yang menarik, yang mana harganya itu stabil dan promonya itu sangat banyak ya teman-teman. Kemudian yang ketiga ada kelengkapan produk. Ya, produknya itu udah pastinya lengkap, mulai dari kebutuhan harian, untuk pembayaran listrik juga bisa, ataupun banyak kebutuhan rumah tangga yang lainnya yang bisa kita beli di sana. Kemudian yang keempat, layanan transaksi yang lengkap. Udah pasti kita bisa isi ulang e-wallet juga di sana. Kemudian kita bisa mengirim paket juga di sana. Seperti pembayaran listrik, PDAM, dan BPJS juga sekarang sudah bisa di sana. Kemudian yang kelima ada kenyamanan berbelanja yang pastinya ini bakalan nyaman banget karena di sana itu memakai AC, pencahayaannya juga bagus dan penataannya juga rapi. Kemudian di sini juga self service yang membantu prosesnya ini lebih cepat. Kemudian jam operasinya itu panjang mulai dari 16 sampai dengan 24 jam. Yang kelima ada customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Yang pertama program loyalitas Poinku. Contohnya dari poin belanja, dari cashback atau reward bulanan. Biasanya ini ada di program Indomaret sendiri. Kemudian yang kedua ada layanan pelanggan. Udah pastinya ada customer care ya teman-teman. Mulai dari call centernya, ini bisa langsung dihubungi aja ke call center Indomaret. Kemudian bisa melalui email ataupun media sosial. Kemudian yang ketiga ada pelayanan langsung di toko. SDM-nya ini udah pastinya ramah, cepat, dan sopan. Yang pastinya kita juga bakalan nyaman kalau berbelanja ke sana. Kemudian yang keempat ada aplikasi mobile seperti member digital, promo, katalog, dan lokasi store. Setelah customer relationship, yang keenamnya ini ada customer segment atau segmen dari pelanggannya. Biasanya masyarakat umum itu mulai dari usia 12 sampai dengan 60 tahun. Semua kalangan ekonomi biasanya berbelanja ke Indomaret. Kemudian segmentasi pelanggan yang kedua ini adalah dari pekerja dan pelajar. Ini membutuhkan belanja cepat dan dekat ya untuk pekerja dan pelajar biasanya, jadi mereka berbelanjanya ke Indomaret. Kemudian ada ibu rumah tangga pastinya untuk belanja kebutuhan sehari-hari, untuk belanja bulanan atau apapun itu. Kemudian ada yang keempat, mitra bisnis kecil. Warung kecil yang membeli barang eceran. Jadi kayak warung-warung kecil itu membeli barang ke Indomaret, kemudian mereka menjualnya lagi. Yang terakhir adalah pelanggan digital. Ya, seperti kita-kita ini biasanya beli lewat aplikasi Indomaretnya langsung. Kemudian yang ketujuh, setelah dari customer segment, ini ada channel atau saluran distribusi. Yang pertama, pastinya ada toko fisik, Gerai Indomaret, yang menjadi saluran utamanya Indomaret. Yang kedua, aplikasi Poinku, karena di sana itu banyak banget promo digital, member card digital, kemudian ada juga pembelian produk di sana. Kemudian yang ketiga ada media sosial dan website. Informasi promo, rekrutmen karyawan juga bisa di sana. Dan brand image itu di branding di media sosial biasanya. Kemudian yang keempat ada katalog promo cetak dan digital udah pastinya. Dan yang terakhir ada digital payment dan e-wallet. Ini tuh untuk memfasilitasi transaksi agar lebih cepat dan lebih aman juga. Kemudian, setelah channel atau saluran distribusi, ini ada cost struktur atau struktur biaya. Struktur biayanya itu udah pasti untuk biaya operasional, gaji karyawan, pengadaan barang dagangan.
Kemudian ada logistik dan distribusi, sewa tempat, teknologi, dan IT. Kemudian yang terakhir ini ada revenue stream atau sumber pendapatan. Sumber pendapatannya itu udah pasti pendapatan utama itu dari penjualan barang retail atau kontributor utama itu yang menjadi pendapatan utama. Kemudian yang kedua ada layanan pembayaran, payment point seperti PLN, PDAM, BPJS, top up e-wallet, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada penjualan produk private label. Marginnya itu biasanya lebih tinggi. Kemudian yang keempat ada franchise fee. Ini dari mitra waralaba biasanya. Kemudian yang kelima ini ada dari jasa pengiriman atau Indo Paket. Kemudian yang terakhir ada kerjasama iklan dan display produk. Brandnya itu biasanya membayar untuk penempatan rak di tempat yang tertentu gitu. Nah, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan mengenai bisnis model Canvas. Untuk materi selanjutnya ini mengenai aspek pemasaran ya, yang akan disampaikan oleh saya sendiri lagi. Baik teman-teman semuanya, setelah tadi materi yang pertama itu yang aku sampaikan mengenai bisnis bisnis model Canvas atau BMC, aku lanjut ke yang selanjutnya yaitu mengenai aspek pemasaran. Aspek pemasaran ini udah pastinya kita bakal ngelihat dari segmentasi pasar, kemudian targeting, positioning, diferensiasi, kemudian marketingnya seperti apa, analisis kompetitornya kayak gimana, dan dari perilaku konsumen. Jadi kita akan bahas satu persatu dari semua materi tersebut. Langsung aja ya, ini ada ke yang pertama ini mengenai segmentasi pasar. Indomaret melakukan segmentasi pasar agar mampu memenuhi kebutuhan konsumen secara lebih spesifik dan efektif pastinya. Segmentasinya itu biasanya dibagi menjadi tiga. Yang pertama segmentasi geografis. Indomaret itu membuka gerai di lokasi strategi seperti di pemukiman, yang mana pastinya bakalan padat penduduk. Kemudian kawasan perkantoran, karena orang-orang tuh ingin semuanya yang instan biasanya. Kemudian di dekat sekolah, di terminal, dan pusat aktivitas masyarakat. Kemudian segmentasi demografisnya ini menargetkan konsumen berusia mulai dari 15 sampai dengan 55 tahun. Itu untuk targetnya. Tapi kan kita banyak ya teman-teman di luar dari usia itu sudah ke Indomaret. Ini mencakup biasanya pelajar, pekerja, keluarga muda, dan ibu rumah tangga. Kemudian yang ketiga ada segmentasi psikografis. Konsumen yang membutuhkan kemudahan biasanya yang ke sini tuh. Kemudian kepraktisan dan kenyamanan dalam berbelanja, enggak desek-desekan juga kalau ke Indomaret. Kemudian ada segmentasi dari segi perilaku atau behavior. Biasanya konsumen ini yang rutin membeli kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan bulanan, yang responsif juga terhadap promo seperti kita-kita ini, dan mengutamakan belanja cepat atau quick shopping, biasa dibilang gitu. Kemudian, untuk aspek pemasaran yang selanjutnya itu adalah targeting. Indomaret menargetkan segmen kelas menengah ke bawah hingga kelas menengah yang membutuhkan akses belanja cepat dengan harga terjangkau. Selain itu juga Indomaret menyasar konsumen yang membutuhkan layanan tambahan seperti pembayaran tagihan, kemudian top up e-wallet, kemudian pembelian tiket, hingga layanan pengiriman juga ada di sini. Target pasar ini sesuai dengan misi Indomaret sebagai toko yang serba ada, yang dekat dan mudah untuk dijangkau. Kemudian, aspek pemasaran yang ketiga ada positioning. Indomaret ini memposisikan dirinya sebagai minimarket yang lengkap, dekat, dan nyaman bagi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Perusahaan ini menunjukkan citra sebagai toko modern yang bersih, kemudian tenang, teratur, mudah juga diaksesnya, dan menyediakan berbagai kebutuhan dengan harga yang bersaing. Seperti slogan Indomaret yang mudah dan hemat itu memperkuat citra Indomaret tersebut. Kemudian yang keempat ada diferensiasi. Diferensiasi Indomaret dilakukan untuk menciptakan nilai yang unik, yang membedakan dari pesaing seperti Alfamart dan Alfamidi. Dari sisi produk, kemudian Indomaret juga menyediakan ribuan produk kebutuhan harian, termasuk private label seperti air minum Indomaret, roti Indomaret, kecap Indomaret, dan berbagai produk lain yang harganya lebih murah, namun kualitasnya itu tetap terjaga. Dari sisi layanan, Indomaret menghadirkan berbagai layanan digital seperti pembayaran tagihan, pengisian saldo e-wallet, kemudian bisa juga transfer uang, kemudian pengiriman paket, serta layanan belanja online melalui Klik Indomaret. Dari sisi lokasi, Indomaret ini memiliki jaringan toko terbanyak dibanding pesaingnya, sehingga lebih mudah untuk ditemukan. Diferensiasi promo juga terlihat melalui program loyalitas seperti Aisaku yang memberikan cashback, kemudian poin dan potongan harga.
untuk member biasanya. Semua diferensiasi ini memberikan nilai tambah bagi konsumen. Kemudian aspek pemasaran yang keempat ini ada marketing mix 7P, mulai dari produk. Produk Indomaret tentunya menyediakan produk kebutuhan yang sehari-hari, makanan, minuman, dan sebagainya. Kemudian price dari harganya. Biasanya menggunakan strategi harga yang kompetitif. Diskonnya juga berkala, promo bundling, dan potongan harga untuk pelanggan member. Kemudian place atau tempat. Ini tuh Indomaret memiliki lebih dari 20.000 gerai di Indonesia. Indomaret ini adalah jaringan minimarket terluas, sehingga mempermudah konsumen mengakses toko tanpa harus pergi jauh. Kemudian yang ketiga ada promosi. Promosi ini biasanya dilakukan melalui katalog, banner toko, media sosial, ataupun yang lainnya. Kemudian dari people atau sumber daya manusianya, pegawai Indomaret ini tuh pastinya dilatih untuk memberikan pelayanan yang cepat, ramah, responsif, dan profesional sesuai dengan standar operasional perusahaan. Kemudian dari segi prosesnya, proses belanja cepat dan efisien, mulai dari display produk yang rapih, antrian kasir yang cepat, hingga metode pembayaran digital seperti kris, debit, dan e-wallet. Kemudian ada physical evidence atau bukti fisiknya. Toko ini tuh dirancang dengan tata ruang yang modern, pencahayaannya terang, kemudian memakai AC, raknya rapi, kebersihannya terjaga, serta identity yang mudah dikenali. Kemudian analisis yang selanjutnya ini analisis kompetitor. Nah, Indomaret ini memiliki beberapa kompetitor utama di industri retail modern. Yang pertama, udah pasti pesaingnya adalah Alfamart, pesaing yang merupakan pesaing terbesar dengan model bisnis yang hampir serupa. Alfamart ini juga unggul dalam program sosial dan kedekatan dengan komunitas, sedangkan Indomaret unggulnya dalam jumlah gerai dan layanan digital. Kemudian Alfamidi juga menjadi kompetitor, menyasar pasar yang sedikit berbeda dengan menyediakan lebih banyak produk segar biasanya, dan bakery. Namun jaringan gerainya tidak sebanyak Indomaret. Kemudian yang ketiga ada warung tradisional. Meskipun warung tradisional ini tuh sederhana, warung tradisional ini tuh tetap menjadi kompetitor karena lokasinya ini sangat dekat dengan rumah dan harganya ini fleksibel. Namun warung tradisional ini kalah dalam kelengkapan produk. Biasanya itu pastinya lebih lengkap dari Indomaret. Kemudian yang terakhir ada supermarket dan hypermarket. Tidak bersaing langsung pada pembelian kecil, tapi biasanya menjadi pesaing untuk pembelian bulanan atau pembelian dengan dalam jumlah besar, seperti untuk toko yang menjual barangnya kembali. Kemudian yang terakhir ada perilaku konsumen. Perilaku konsumen ini yang berbelanja di Indomaret tentunya dipengaruhi beberapa faktor penting. Konsumen memilih Indomaret karena lokasinya yang sangat dekat, kemudian proses belanja cepat dan tokonya yang nyaman. Mayoritas konsumen juga melakukan pembelian yang impulsif karena display produk yang menarik dan banyaknya promo di sana. Konsumen modern juga lebih suka pembayaran yang non tunai kayak kita-kita ini pastinya kalau kemana-mana gak ada cash gitu. Jadi biasanya pakai kris atau e-wallet atau transfer atau debit dan sebagainya. Sehingga layanan digital di Indomaret ini tuh sangat amat membantu. Selain itu juga konsumen cenderung memilih toko yang memberikan nilai tambah yang berupa cashback, promo spesial, dan kemudahan layanan pembayaran. Perilaku konsumen yang mengutamakan kenyamanan, kemudian kepraktisan, dan kecepatan membuat Indomaret ini tuh tetap menjadi salah satu pilihan belanja utama masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai bisnis model Canvas dan aspek dari pemasaran perusahaan Indomarko ini atau biasa kita dengar Indomaret. Eh, saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik. Lanjut kepada aspek sumber daya manusia yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, untuk aspek sumber daya manusia ini ada beberapa poin. Yang pertama ada pengelompokan untuk organisasi. Nah, pengelompokan organisasi dalam PT Indomarko sendiri itu dilakukan untuk memastikan setiap aktivitas operasional itu berjalan secara efektif, terarah, dan sesuai fungsi masing-masingnya. Nah, sebagai perusahaan distributor ini yang memiliki jaringan yang sangat luas, gitu ya. Lanjut untuk pengelompokan dalam organisasi di PT Indomarko ini ada beberapa, yaitu pengelompokan berdasarkan fungsi. Ini merupakan bentuk pengelompokan utama di mana unit kerja dibagi sesuai bidangnya atau sesuai keahlian dan tanggung jawabnya masing-masing. Bisa dari divisi penjualan atau divisi operasional. Nah, kalau untuk divisi penjualan di sini, divisi ini bertanggung jawab atas kegiatan penjualan produk ke toko-toko dan mitra usaha. Fungsinya itu melakukan kunjungan ke toko, mengambil order, mengatur rencana penjualan harian, mengembangkan hubungan dengan pelanggan, dan lain sebagainya. Nah, lanjut kepada divisi operasional dan distribusi. Nah, divisi ini itu untuk memastikan proses penyimpanan dan pengiriman barang secara tepat waktu.
Ya, fungsinya itu yang menerima, menyimpan, dan mengatur stok barang, distribusi dari gudang ke toko, kemudian ada penjadwalan armada pengiriman gitu ya. Lanjut kepada divisi administrasi dan keuangan. Nah, divisi ini itu menangani pengelolaan administrasi, pembukuan, dan transaksi. Nah, fungsi utamanya itu pembayaran dan penagihan, kemudian ada pengelolaan laporan keuangan, dan ada administrasi kantor dan pengarsipan. Nah, unit di dalamnya itu biasanya ada admin sales, admin gudang, dan sebagainya. Kemudian ada divisi sumber daya manusia. Nah, divisi ini itu mengelola, merekrut, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Fungsi utamanya itu rekrutmen tenaga kerja, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, pengelolaan absensi, dan kedisiplinan. Ada juga divisi General Affair. Nah, kalau untuk divisi ini menangani urusan umum dan fasilitas kerja, kayak perawatan kantor, pengadaan peralatan kerja, pengelolaan lingkungan, dan keamanan. Lanjut kepada pengelompokan berdasarkan tingkatan manajerial. Nah, kalau untuk tingkatan manajerial ini ada beberapa. Nah, yang pertama itu ada manajerial manajemen pusat. Nah, untuk manajemen pusat ini berfungsi sebagai pengambilan kebijakan nasional, termasuk strategi penjualan, distribusi, dan keuangan. Di mana manajemen pusat ini kan ada tahapannya. Jadi ada yang dari manajemen pusat yang paling tingginya, kemudian turun ke manajer regional, dan pastinya turunnya ke manajer toko yang ada di gerai-gerai atau di Indomaret seluruh dunia ini, seluruh Indonesia. Nah, lanjut kepada manajer regional, itu mengawasi gerai di wilayah, memastikan prosedur dan target tercapai. Pastinya ada targetnya juga. Nah, tanggung jawabnya apa sih? Nah, kalau untuk tanggung jawabnya itu mengawasi seluruh divisi, mengatur anggaran operasional cabang, mengembangkan hubungan dengan pelanggan, mengawasi pencapaian target cabang, seperti itu. Lanjut kepada pengelompokan berdasarkan lanjut kepada struktur organisasi Indomaret. Nah, kalau untuk struktur organisasi Indomaret tersendiri itu dibuat agar operasional toko berjalan lancar dan konsisten di seluruh Indonesia sebagai jaringan minimarket besar dengan ribuan gerai. Indomaret membutuhkan pembagian tugas yang jelas agar setiap toko dapat bekerja secara efisien dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Nah, untuk Indomaret ini menggunakan struktur organisasi fungsional yang terbagi ada 3, yaitu manajemen pusat, manajer regional, dan manajer toko. Mohon maaf, ini tadi sama mungkin rada sama kayak yang di organisasi di Indomaret tadi. Nah, kalau untuk manajemen pusat ini mengatur kebijakan perusahaan, menyusun strategi, serta mengelola SDM dan keuangan. Manajemen pusat memastikan semua toko mengikuti standar operasional yang sama. Jadi, di mana PT Indomaret ini pastinya memiliki SOP yang sama ya. Lanjut kepada manajer regional. Nah, manajer regional ini bertanggung jawab mengawasi beberapa gerai di suatu wilayah. Contohnya misalnya di wilayah Jawa Barat gitu ya. Tugasnya itu memastikan tiap toko menjalankan prosedur yang benar dan mencapai target yang ditetapkan perusahaan. Ada manajer toko. Manajer toko ini mengelola kegiatan keseharian yang ada di gerai, seperti pengelolaan atau pengaturan staf, penataan produk, pengelola stok, dan pelayanan pelanggan gitu. Nah, kemudian ada juga di operasional tokonya itu ada staf kasir, staf operasional juga, atau staf gudang. Nah, kalau untuk kasir itu kan pastinya melayani transaksi yang ada di kasir. Nah, kemudian ada staf operasional atau gudang, itu seperti penataan barang di rak, pengecekan stok, menjaga kebersihan toko, dan memastikan produk selalu tersedia, terutama barang yang paling laris gitu. Lanjut kepada analisis pekerjaan dan analisis jabatan. Next. Analisis pekerjaan dan analisis jabatan. Baik. Oke, mohon maaf, ini saya akan menjelaskan untuk analisis pekerjaan dan analisis jabatannya. Nah, analisis pekerjaan ini kan sebuah proses untuk mengetahui tugas, tanggung jawab, dan
kompetensi setiap posisi gitu ya. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui detail pekerjaan. Nah, untuk analisis ini, yang pertama itu pastinya ada identifikasi tugas utama. Nah, di mana misalnya nih kasir memproses transaksi, staf operasional mengatur penataan barang dan sebagainya. Kemudian ada identifikasi tanggung jawab. Nah, kan untuk tugasnya nih mereka sudah pada tahu. Nah, untuk tugas pokoknya apa? Kayak misalnya staf tadi kasir itu tugasnya apa. Nah, untuk identifikasi tanggung jawab ini, nah setiap jabatan memiliki tanggung jawab spesifik seperti misalnya akurasi transaksi pada kasir, nah ketersediaan produk pada staf operasional. Nah, jadi itu tanggung jawabnya. Kemudian ada identifikasi keterampilan dan sikap kerja. Contohnya, kasir harus teliti dan ramah, operasional harus cekatan, manajer harus mampu memimpin dan menganalisis laporan. Seperti itu. Lanjut kepada analisis kebutuhan SDM. Nah, di sini analisis pekerjaan dan kebutuhan SDM. Nah, untuk analisis pekerjaan dan kebutuhan SDM ini, Indomaret itu biasanya membutuhkan antara 5 sampai 10 karyawan. Itu tergantung ukuran toko dan volume transaksi di gerainya gitu ya. Kebutuhan tersebut terbagi ke dalam jabatan. Itu ada manajemen toko, staf kasir, staf operasional, staf gudang juga gitu. Oke. Oke, lanjut kepada analisis deskripsi gambaran pekerjaan. Itu job description. Nah, pada job description di Indomaret ini merupakan dokumen penting yang menjelaskan tugas, tanggung jawab, ruang lingkup kerja, hubungan kerja, serta indikator kinerja dari setiap jabatan di dalam operasional gerai. Nah, dalam menciptakan operasional yang efisien, biasanya itu ada job desk-nya tersendiri. Contohnya nih ya, untuk manajer toko. Nah, tujuan adanya jabatan manajer toko itu apa sih? Mengelola dan mengawasi seluruh aspek operasional toko, memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai SOP, mencapai target penjualan, serta menjaga kualitas pelayanan pelanggan. Nah, tugas dan tanggung jawabnya itu mengkoordinasikan seluruh karyawan toko, seperti kasir, operasional, dan gudang. Kemudian ada mengawasi transaksi, perputaran barang, dan kondisi toko. Ada pun melakukan pengecekan stok barang dan memastikan ketersediaan produk terlaris. Nah, itu tugas dan tanggung jawab utama yang ada di manajer toko ya. Lanjut kepada staf kasir. Nah, kalau untuk staf kasir ini tujuannya itu untuk memproses transaksi pelanggan secara cepat, akurat, dan ramah, serta mendukung pelayanan pelanggan melalui komunikasi yang baik. Nah, tugas dan tanggung jawabnya ini, job desk-nya. Nah, yang pertama melakukan transaksi penjualan menggunakan sistem POS. Yang kedua, memastikan akurasi dalam penginputan harga dan jumlah barang. Kemudian yang ketiga, menerima pembayaran tunai, debit e-wallet, dan voucher. Yang keempat, melakukan pengecekan uang palsu dan memastikan keamanan transaksi. Mungkin langsung lanjut kepada staf operasional. Mohon maaf, balik lagi. Nah, yang staf operasional. Nah, kalau untuk staf operasional toko, di sini tujuannya itu menjaga kebersihan toko, menata produk di rak sesuai standar, dan memastikan ketersediaan barang agar pengalaman belanja pelanggan tetap optimal. Nah, untuk tugas dan tanggung jawabnya itu, yang pertama menyusun produk di rak sesuai layout. Kemudian memastikan barang selalu tersedia dan tidak melewati tanggal kadaluarsa. Seperti contohnya kayak roti yang cepat basi itu pasti kita di restokan lagi yang terbarunya gitu ya. Nah, mungkin job desk-nya seperti itu. Nah, lanjut kita ke staf gudang. Kalau untuk staf gudang itu tujuannya untuk mengelola penyimpanan barang, memastikan stok barang akurat, dan mendukung kelancaran distribusi produk di area display toko. Nah, tugas dan tanggung jawab utamanya apa sih? Nah, tugasnya itu menerima barang dari pusat distribusi dan melakukan pengecekan kuantitas dan kualitasnya. Jadi kan biasanya pengiriman tuh ya ke toko. Jadi itu tuh staf gudang harus memastikan kuantitas dan kualitasnya itu sama dan berkualitas gitu ya. Lanjut kepada ada pun mencatat barang masuk dan keluar sesuai sistem, menyusun barang di gudang berdasarkan kategori dan tingkat rotasi dan lain sebagainya ya. Lanjut kepada analisis kualifikasi pekerjaan. Next. Nah, analisis kualifikasi pekerjaan.
Oh, ini belum ada ya? Oke, kita jelaskan saja untuk analisis kualifikasi pekerjaan ini sebenarnya sama aja. Untuk kualifikasi, mohon maaf ya, berisik. Ada motor lewat soalnya. Oke, kita lanjut ke analisis kualifikasi pekerjaan. Nah, kan itu tadi job desk-nya apa saja ya yang sudah disesuaikan. Analisis kualifikasi pekerjaan ada juga beberapa diantaranya manajer toko itu bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh operasional gerai. Ini sama aja. Manajer toko harus memiliki kemampuan kepemimpinan, pengalaman manajerial, serta kemampuan komunikasi yang baik untuk dapat mengkoordinasi tim. Tuh. Selain itu, manajer toko juga diharapkan memiliki pemahaman yang kuat mengenai strategi pemasaran dan keuangan dasar untuk dapat mengelola anggaran toko dan memastikan pencapaian target penjualan. Nah, kalau untuk staf kasir itu kan bertanggung jawab untuk memproses transaksi. Nah, untuk posisi ini, Indomaret mencari karyawan yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kecepatan dalam bekerja dan ketelitian dalam menangani transaksi. Gitu. Jadi kualifikasinya itu pasti yang cekatan, cepet, gercep gitu ya. Nah, selain itu, pemahaman mengenai penggunaan sistem point of sale dan peralatan kasir digital sangat juga diperlukan gitu ya. Lanjut kepada staf operasional. Nah, staf operasional ini kan menjaga kebersihan dan keteraturan toko. Nah, pekerjaan ini juga membutuhkan keterampilan dalam manajemen inventaris serta kemampuan untuk mengatur ruang penyimpanan dan menyusun produk dengan efisien. Jadi yang nggak rapi ini susah ya gitu ya. Nah, untuk karyawan pada posisi ini juga perlu memiliki ketahanan fisik yang baik karena mereka sering terlibat dalam pekerjaan yang membutuhkan mobilitas tinggi dan ketelitian. Bukan hanya kuat saja, tapi kan harus teliti juga gitu ya untuk staf operasional ini. Lanjut ke staf gudang. Nah, untuk tanggung jawabnya pasti mengelola stok barang yang masuk atau keluar dari gerai. Nah, untuk posisi ini itu harus memiliki kemampuan organisasi seperti serta pengetahuan tentang sistem manajemen gudang dan pengendalian stok. Keterampilan dalam menggunakan perangkat pencatatan digital dan aplikasi manajemen stok juga sangat penting. Lanjut, yang terakhir ini ada aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama mencakup keamanan area kerjanya. Nah, untuk karyawan operasional dan gudang harus bekerja pada area yang rapi untuk menghindari tergelincir, jatuh, atau tertimpa barang. Kemudian ada pengendalian risiko fisik. Nah, staf operasional biasanya tuh sering mengangkat barang berat. Nah, sehingga perusahaan memiliki pelatihan teknik kayak mengangkat barang yang benar itu bagaimana gitu ya, agar mencegah adanya cedera gitu. Nah, lanjut ke penggunaan peralatan. Kasir dilatih biasanya tuh kasir dilatih mengoperasikan sistem POS dengan benar untuk menghindari kesalahan dan risiko listrik atau perangkat gitu ya. Jadi kan takut tiba-tiba gitu ya sistem kelistrikannya karena salah input data gitu ya gitu. Jadi itu penggunaan peralatan. Kita lanjut kepada aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Tadi di mana yang pertama ada keamanan area kerjanya dan ada pengendalian risiko fisiknya, ada penggunaan peralatan. Nah, kita lanjut kepada kebersihan dan sanitasi. Nah, seluruh staf wajib menjaga kebersihan toko untuk mencegah penyakit serta menciptakan lingkungan kerja yang aman. Nah, untuk yang terakhir, di sini prosedur keamanan toko seperti menghadapi kondisi darurat, gangguan listrik, atau insiden yang berhubungan dengan keamanan pelanggan dan staf. Nah, dengan struktur ini, Indomaret memastikan setiap karyawan dapat bekerja dengan aman, sehat, dan produktif. Baik, kita akan lanjut kepada peminatan manajemen keuangan yang akan disampaikan oleh Rimansyah M. Atisina. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang aspek manajemen keuangan, di mana aspek manajemen keuangan ini sangat mendukung dalam upaya ekspansi dan pengembangan bisnis, di mana aspek manajemen keuangan itu memegang peran penting sebagai penentu keberhasilan jangka panjang sebuah perusahaan, di mana PT Indomaret ini sebagai salah satu jaringan minimarket terbesar di Indonesia,
ialah melakukan berbagai inovasi dalam penyesuaian strategi untuk mempertahankan posisinya di pasar yang sangat kompetitif ini. Kemudian dalam analisis aspek manajemen keuangan ini, itu akan menilai kelayakan aspek manajemen dan pemasaran Indomaret yang meliputi struktur organisasi, sistem manajemen operasional, strategi pemasaran yang diterapkan, serta adaptasi terhadap tren perubahan di pasar tersebut. Nah, di mana ada beberapa aspek manajemen keuangan. Di antaranya itu yang pertama itu adalah yang pertama perencanaan produk. Di mana perencanaan produk ini dalam bisnis itu sangat penting untuk memastikan produk yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan pasar dan mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Di mana perencanaan produk itu dapat memberikan atau dapat dinilai dari layaknya bisnis dalam perencanaan produk di Indomaret. Itu mencakup beberapa poin utama. Yang pertama itu ada penyesuaian produk dengan kebutuhan lokal, di mana perusahaan Indomaret itu melakukan penyesuaian promosi atau penawaran produk berdasarkan analisis kebutuhan dan profesi konsumen di berbagai wilayah atau di berbagai di kantor cabang yang tersebar di Indonesia ini. Program promosi ini seperti diskon khusus, kemudian penawaran musiman atau disesuaikan untuk meningkatkan daya tarik masyarakat untuk relevansi produk di pasar lokal. Kemudian yang kedua itu ada penggunaan data dan teknologi untuk pengembangan produk. Nah, di PT Indomaret ini memanfaatkan big data atau analisis pelanggan untuk memahami pola perilaku belanja. Dan informasi ini digunakan untuk menyesuaikan stok atau promosi ataupun penawaran produk agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau pelanggan di yang tersebar di wilayah Indonesia ini. Sehingga dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan produk ini dapat berkembang di pasar. Kemudian yang ketiga itu ada diversifikasi dan inovasi produk, di mana pengembangan produk ini sangat variatif dengan inovatif, termasuk penawaran produk yang tertentu dibutuhkan konsumen di berbagai wilayah di Indonesia ini, di mana dapat menjunjung keberhasilan dan keberlanjutan bisnis. Selain itu, pengembangan platform digital itu memungkinkan pelanggan memesan produk secara online. Nah, itu dapat memperluas akses dan jangkauan produk. Nah, kemudian yang keempat itu ada strategi harga dan promosi, di mana di Indomaret tersendiri itu menetapkan harga melalui pendekatan penetration dan promosi berbasis lokasi, di mana itu dapat mendukung penetrasi pasar yang lebih luas dan dapat memastikan produk tetap kompetitif dan penawaran promosi secara berkala. Itu dapat meningkatkan volume penjualan dan memperkuat posisi produk di pasar tersebut. Kemudian yang kedua itu ada perencanaan bahan baku, di mana perencanaan bahan baku itu sangat penting untuk menjamin ketersediaan produk yang berkualitas dan memenuhi permintaan pasar secara tepat. Dan aspek kelayakan dalam perencanaan bahan baku itu mencakup beberapa poin utama. Yang pertama itu ada pengelolaan pemasukan barang, di mana Indomaret itu perlu memastikan adanya sistem pengolahan bahan baku dan produk, di mana dimulai dari pemasok hingga distribusi di toko-toko yang tersebar di wilayah Indonesia ini. Hal ini sangat penting agar bahan baku tersedia secara tepat waktu dan dalam jumlah yang cukup, sehingga tidak mengganggu operasional toko serta menjaga ketersediaan produk yang tersedia di kebutuhan pasar tersebut. Kemudian yang kedua itu penggunaan teknologi dan sistem informasi, di mana penerapan sistem pengolahan inventaris berbasis cloud dan analisis data itu dapat membantu dalam perencanaan bahan baku secara akurat, di mana teknologi tersebut dapat memungkinkan perusahaan itu melakukan peramalan atau kebutuhan bahan baku berdasarkan data penjualan ataupun data tren permintaan masyarakat, sehingga itu dapat mengurangi risiko kekurangan atau kelebihan stok gitu. Kemudian yang ketiga itu ada pengembangan hubungan dengan pemasok Indomaret, di mana Indomaret itu perlu menjamin hubungan yang baik dan keberlanjutan dengan pemasok bahan baku untuk dapat memastikan itu kualitas dan kestabilan pemasok itu dapat berjalan dengan lancar, di mana strategi ini dapat membantu mengurangi risiko gangguan pemasok barang itu harga dan ketersediaan bahan baku itu tertentu. Kemudian yang keempat itu pengendalian biaya dan efisiensi pembelian, di mana perencanaan bahan baku ini perusahaan itu harus melakukan negosiasi harga yang menguntungkan dan dapat menerapkan strategi pembelian yang efisien, sehingga biaya bahan baku dapat dikendalikan secara optimal hingga akan meningkatkan profitabilitas dan keberlanjutan bisnis secara menyeluruh atau
secara keseluruhan. Next. Next. Rona tidur kah? Kemudian yang ketiga itu ada perencanaan produksi. Di mana perencanaan produksi itu dalam bisnis itu dapat memberikan bagian penting dari keberlangsungan operasional dan keberlanjutan usaha atau bisnis tersebut. Di mana meskipun Indomaret itu bukan produsen atau produsen barang secara langsung, tetapi perencanaan produksi itu dapat diartikan sebagai perencanaan distribusi, pengadaan, dan pengelolaan stok barang yang efisien. Di mana berikut ini ada beberapa aspek utama dari perencanaan produksi yang layak dan mendukung bisnis Indomaret tersebut. Yang pertama itu ada perencanaan pengadaan barang, di mana Indomaret itu melakukan negosiasi dan pemesanan barang secara sistematis berdasarkan analisis permintaan yang dilakukan yang didukung oleh data historis pelanggan ataupun tren atau masukan dari masyarakat atau kebutuhan dari masyarakat tersebut. Kemudian yang kedua itu ada pengelolaan gudang dan distribusi, di mana barang yang dikirim oleh pemasok itu ke pusat distribusi melalui jalur logistik itu dapat terintegrasi dan uh, terstandar. Lalu dilakukan penerimaan, pemeriksaan kualitas dan penyimpanan sesuai suhu dan jenis produk itu. Kemudian yang ketiga itu ada distribusi ke gerai, di mana yang ketiga itu distribusi dilakukan melalui jadwal yang disusun berdasarkan kebutuhan setiap kantor-kantor cabang tersebut dengan pengiriman yang terjadwal, didukung dengan peralatan atau armada kendaraan yang sistem kontrol itu dapat membantu dengan pengiriman berbeda-beda tergantung jenis produk, mulai dari 2 sampai 3 kali seminggu untuk produk reguler. Kemudian yang keempat itu ada penataan dan penjualan di toko. Produk yang masuk di tata itu sesuai planogram nasional dan dicatat secara real time melalui sistem POS. Kemudian yang selanjutnya itu ada eh, manajemen pengadaan barang dan jasa, di mana manajemen pengadaan barang dan jasa itu sangat penting untuk memastikan pemasok barang yang efisien dan tepat waktu, serta mendukung kelangsungan operasional perusahaan. Di mana ada beberapa poin yang dapat kita ambil untuk mendukung manajemen pengadaan barang dan jasa. Di mana poin pertama itu ada strategi pengadaan yang terancam dan sistematis, yang terencana dan sistematis. Di mana di Indomaret itu menggunakan sistem perencanaan pengadaan berbasis demand forecasting dengan data historis dan data tren pasar. Di mana sistem ERP itu dapat membantu mengelola kebutuhan SKU secara otomatis. Kemudian yang kedua itu ada pengelolaan relasi dengan pemasok. Indomaret itu menjalin negosiasi yang efektif dengan pemasok, baik nasional pun baik di pusat ataupun di lokal tersebut. Di mana itu demi mendukung keberlanjutan dan diversifikasi sumber pemasok. Kemudian yang ketiga itu ada penggunaan teknologi dalam pengadaan, di mana di Indomaret itu menggunakan sistem ERP dan Warehouse Management System atau WMS, di mana itu dapat memfasilitasi itu pencatatan, monitoring, dan pengendalian, di mana inventaris secara akurat dan real time. Sistem ini membantu dalam pengelolaan pengadaan barang secara otomatis dan dapat mempercepat proses dan mengurangi kesalahan manusia. Dan ini dapat menjunjung proses pengadaan yang efisien dan dapat diandalkan gitu. Kemudian yang keempat itu ada pengelolaan risiko dan kualitas. Dalam manajemen pengadaan Indomaret itu dilengkapi dengan pemeriksaan kualitas. Saat barang masuk ke pusat distribusi, hal ini dapat memastikan bahwa barang yang didistribusikan itu memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan gitu, dan menghindari resiko kerugian akibat produk ini itu rusak ketika dikirim ke wilayah cabang. Oke, next. Kemudian aspek manajemen keuangan itu yang selanjutnya itu ada manajemen persediaan, pemilihan teknologi, sistem informasi manajemen, ataupun kualitas produk. Di mana dari keempat itu dapat sangat mendukung untuk memastikan keberlangsungan dan efisiensi operasional di perusahaan Indomaret tersebut.
Nah, untuk manajemen persediaan itu ada beberapa poin yang dapat diambil. Yang pertama itu efisiensi ketersediaan barang, di mana di Indomaret itu dapat memanage persediaan yang baik dan memastikan produk itu selalu ada di toko gitu, tanpa adanya kekurangan stok. Kemudian di pemilihan teknologi itu di Indomaret itu sangat mendukung eh, sistem terintegrasi, di mana di Indomaret itu sudah terbukti bahwa menggunakan teknologi yang seperti point of sale atau POS ataupun Enterprise Resource Planning ERP dan Warehouse Management System. Nah, ini sangat terintegrasi memungkinkan perusahaan itu mengelola transaksi, inventaris, logistik secara real time. Hal ini meningkatkan efisiensi dan akurat data serta memudahkan pengawasan operasional di kantor-kantor cabang tersebut maupun di kantor pusat gitu. Kemudian di sistem informasi manajemen itu eh, sangat mendukung juga operasional dalam pengambilan keputusan dengan keberlanjutan perusahaan secara efektif dan efisien. Di mana di sistem informasi manajemen itu dapat mendukung tentang pengambilan keputusan, di mana sistem informasi manajemen itu menyediakan data yang akurat dan terpadu dari berbagai aspek bisnis seperti penjualan stok, kemudian keuangan, sehingga manajer itu dapat membuat keputusan tepat waktu dan berbasis data yang fakta gitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada kualitas produk, di mana di eh, perusahaan Indomaret itu sudah terbukti bahwa kualitas produk itu tidak usah diragukan lagi, di mana kualitas produk itu dapat memberikan keberlanjutan dan keberhasilan bisnis. Sangat tergantung pada kualitas produk yang ditawarkan kepada masyarakat atau ke pasar tersebut. Ada beberapa poin yang sangat mendukung tentang kualitas produk di Indomaret tersebut. Mana yang pertama itu ada konsistensi kualitas. Nah, di Indomaret itu menjaga standar kualitas produk di seluruh kantor cabang yang tersebar di Indonesia ini melalui pengelolaan stok dan yang terintegrasi dan pengawasan yang ketat. Sehingga pelanggan itu mendapat produk yang sama baik dari segi mutu maupun keberhasilan gitu. Kemudian dari selanjutnya itu ada kepercayaan pelanggan. Nah, dengan menjadikan produk yang berkualitas dan terjamin, Indomaret itu mampu membangun dan mempertahankan kepercayaan pelanggan itu yang merupakan faktor penting dalam mempertahankan loyalitas dan meningkatkan frekuensi itu pelanggan itu selalu melakukan transaksi di pembelian di Indomaret tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya itu menyesuaikan dengan preferensi pasar. Nah, di Indomaret seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di Indomaret itu secara rutin itu memperbaiki dan menyesuaikan produk sesuai dengan kebutuhan dan tren pasar. Nah, di mana itu dapat memastikan produk itu tetap relevan dan memenuhi ekspektasi kualitas pelanggan itu dapat tercapai gitu. Mungkin dari saya cukup tentang aspek manajemen keuangan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Karena moderatornya sedang berhalangan untuk bisa hadir karena tadi ada kendala, jadi langsung saya ambil alih saja. Untuk pematerian mengenai studi kelayakan bisnis PT Indomarko Prismatama, mungkin kita cukupkan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kami. Eh, Langsung aja kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.